Terus akhirnya terjadi perselisihan, percekcokan, bla 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 bla, dan ada gugatan itu tanpa sepengetahuan saya. Tidak ada konfirmasi, tiba-tiba saya dapat surat pengadilan dan saya ditampar oleh sepupu saya. Saya linglung 4 hari itu. Saya nggak kenal diriku, diajak ngomong nggak nyambung. Itu 4 hari. Khusus laki-laki saat ini, kalau pengen nyantet mantan mertua atau mantan istri yang merampas harta kalian, yang mengusir kalian setelah kalian memberikan kebahagiaan kepada mereka, saya bantu. Bahkan saya ceritakan ke kiai-kiai kejadian itu. Sampai kiai-kiai itu goblok-goblokin saya. Kamu itu goblok, Gus. Kenapa kamu bayar? Kan itu sudah bukan tanggung jawabmu lagi. Kepala saya ini ya, saya taruh di lantai. Kaki mertua, ibu mertua, itu saya angkat sedikit, saya taruh di atas kepala saya injakkan. Jadi kepala saya ini saya taruh di bawah kakinya mertua. Banyak masalah, bahkan ada juga fitnah begini. Yang terakhir kali sebelum saya jadi duren ya, sebelum saya jadi duren, sekarang kan duren. Fitnahnya adalah saya ini sudah punya anak perempuan dari orang tidak dikenal. Lah saya kaget saya. Fitnah-fitnah yang lain masih kuat lah saya. Fitnah yang ini, saya itu stres saya. Ini apa ini? Tapi kan mantan istri saya tidak kuat. Terus akhirnya terjadi perselisihan, percekcokan, bla 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 bla, dan ada gugatan itu tanpa sepengetahuan saya. Tidak ada konfirmasi, tiba-tiba saya dapat surat pengadilan. Waktu itu saya sedang ngaji keliling di ziarah Wali Songo. Ya saya shock, saya sempat minum sesuatu gitu kan, yang warnanya hijau segini itu, yang di aplikasi Oren itu ada itu. Yang buat tikus itu. Nah itu sempat saya minum dan saya ditampar oleh sepupu saya. Saya linglung 4 hari itu. Saya nggak kenal diriku, diajak ngomong nggak nyambung. Itu 4 hari. Terus akhirnya banyak motivasi dari kiai-kiai telepon saya, ulama-ulama telepon saya, udah nikah lagi Gus, nikah lagi Gus. Itu saya carikan banyak kiai-kiai ulama-ulama itu, banyak yang telepon. Bahkan saya punya temen seorang syekh di Mekah. Saya mau dicarikan di sana, semuanya saya tolak. Saya nggak mau. Saya itu orangnya susah-susah gampang guys. Kalau urusan perempuan itu susah-susah gampang. Nggak gampang mendapatkan hati saya, itu nggak mudah. Apalagi dengan kejadian-kejadian seperti ini, semakin benci saya dengan perempuan. Makanya tadi kan saya bilang, tadi waktu di meja makan, khusus laki-laki saat ini, kalau pengen nyantet mantan mertua atau mantan istri yang merampas harta kalian, yang mengusir kalian setelah kalian memberikan kebahagiaan kepada mereka, saya bantu. Tapi bercanda ya, itu bercanda. Itu karena apa? Saya mengalami itu nggak enak. Saya mau ngajak keluar anak saya itu nggak boleh. Anak saya pengen piknik ke Jatim Park 2 Malang itu, kan permainan anak-anak itu. Rencana mau saya ajak ke Ancol. Anak pengen naik pesawat, mau saya ajak naik pesawat juga. Nggak boleh. Dilarang, nggak boleh. Saya sabar. Bahkan aset sawah, tanah, itu rumah lantai 3 ya, lantai 3 sudah saya bangun rapi. Terus tempat usaha sudah saya bangun rapi. Ada tanggungan uang 60 juta di toko material, dan ya kurang lebih 20-an juta untuk kuli bangunan. Itu kan belum kebayar, tapi sudah ada surat pengadilan nih. Kalau saya jahat,
saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan saya tidak benar, tentu tidak akan saya bayar. Karena saya tidak memiliki rumah itu, saya tidak memiliki usaha itu. Semuanya kan saya berikan, saya atasnamakan mantan. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya lunasi semuanya. Saya lunasi semuanya. Itu, saya lunasi semuanya. Bahkan saya ceritakan ke kiai-kiai kejadian itu. Sampai kiai-kiai itu goblok-goblokin saya. Kamu itu goblok, Gus. Kenapa kamu bayar? Kan itu sudah bukan tanggung jawabmu lagi. Saya bilang begini, itu masih tanggung jawab saya. Karena belum ada putusan dari pengadilan kalau saya dengan dia memang benar-benar sudah putus. Artinya saat ini saya masih berstatus di hadapan Tuhan, di hadapan agama dan negara, saya masih berstatus seorang laki-laki yang memiliki istri atau suami yang harus bertanggung jawab kepada anak istrinya. Saya mempertimbangkan hal itu. Itu. Saya masih transfer untuk belanja, listrik, wifi, terus ya untuk kebutuhan apa, untuk anak dan sebagainya, saya masih transfer. Karena belum ada putus. Walaupun sidang masih berlanjut ya, saya hadir terus karena saya ingin mempertahankan. Saya memperjuangkan untuk mempertahankan. Bahkan kepala saya ini ya, itu saya taruh di lantai. Ini saya curhat nih. Biasanya kan masyarakat, tamu, teman-teman yang datang ke sini curhat kepada saya. Seperti tadi sore itu dari Klaten itu, yang dia, Gus nikah saja sama ponakan saya. Saya jawab apa? Kurang ajar, saya bilang itu. Dia kan curhat juga. Rata-rata kan orang yang datang ke sini punya masalah, ingin curhat dengan saya. Seperti orang psikologi ya saya ini, orang psikiater. Nah, apa tadi, sampai di mana tadi? Lah sekali malam ini saya curhat nih, giliran saya curhat, kalian dengerin. Tapi masih banyak yang saya tahan, masih banyak yang saya tutupin, mana yang harus saya ceritakan, mana yang tidak. Tidak semuanya. Kalau semuanya nanti saya nangis lagi, kalian nangis lagi mengingat itu. Nggak enak. Kalian tahulah gerak kepala saya, mata saya. Kepala saya ini ya, saya taruh di lantai. Kaki mertua, ibu mertua, itu saya angkat sedikit, saya taruh di atas kepala saya injakkan. Jadi kepala saya ini saya taruh di bawah kakinya mertua, karena saya menyesali kalau saya punya kesalahan. Saya minta maaf kalau saya punya dosa. Saya ingin mempertahankan. Tapi apa yang saya dengar, telinga saya masih normal. Beliau mengatakan, kamu kesini, kamu di sini tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Kamu membangun rumah, saya tidak minta, kata beliau. Saya tidak menyuruh kamu bangun rumah di sini. Dan saya tidak minta, kata beliau. Kalau kamu macam-macam, maka
saya akan panggil masyarakat, kanan kiri, orang-orang untuk mengeroyokmu, menghajarmu. Di saat itu langsung saya nangis. Saya itu orangnya susah nangis ya. Kalian tahu kan, yang kenal saya sudah bertahun-tahun pasti tahu. Saya itu orangnya susah nangis. Kalau bukan yatim piatu yang bikin saya nangis. Saya bisa nangis itu satu, kalau di depan, kalau mata saya melihat yatim piatu yang tersiksa, kesulitan, kesusahan, saya pasti nangis. Kenapa saya kenapa saya menangis kalau melihat yatim piatu seperti itu? Saya itu merasa saya hidup nggak ada harga dirinya, nggak ada gunanya kalau ternyata saya tidak bisa membantu yatim piatu tersebut. Itu jiwa saya, itu naluri saya, kepribadian saya seperti itu. Karena saya dari kecil, saya tidak pernah dididik orang tua untuk berbagi, untuk menolong orang, tidak pernah. Tetapi saya memang dari kecil itu sudah suka, hobi atau naluri ataupun keterbiasaan menolong orang, berbagi. Bahkan saya punya keponakan namanya Bambang, yang kemarin waktu saya live kemarin ada yang komentar bahas tentang Bambang itu dari Klaten, saudara dari Klaten. Saya punya saudara namanya Bambang. Saya kan pengen nasi liwet di Surakarta. Kalau yang orang Solo tadi bahas Surakarta tadi, saya pengen nasi liwet. Saya kan sedang main di Klaten, di saudara saya Klaten itu, di rumah paman. Saya silaturahim ke sana, tiba-tiba saya pengen tuh malam-malam tuh makan nasi liwet. Naik motor, bukan naik mobil, naik motor Eric King. Nah udah, habis makan pulang nih. Waktu pulang, arah pulang itu mata saya itu melihat di seberang jalan itu ada nenek-nenek gendong seorang kakek-kakek gendong belakang. Saya mendatangi, saya putar balik, saya samperin, saya suruh berhenti dulu, stop. Saya hentikan nenek-nenek itu, terus saya bantu untuk melepas gendongannya. Terus saya ngobrol, dari mana nenek? Nangis neneknya. Dari daerah, disebut daerahnya, dari sana. Ini mau kemana? Gak tahu. Loh kok gak tahu? Kenapa jalan? Dan ini bapaknya kenapa? Ini siapa? Ini suami saya. Nenek usia berapa? Usia 70. Lah kakek ini usia berapa? 80 lebih. Lah kenapa nggak diantar anak atau cucu? Saya diusir sama anak saya gitu. Kenapa nenek diusir? Gak tahu. Terus saya tanya, jenengan udah makan? Udah. Makan di mana? Di rumah anak. Kapan? Kemarin malam. Kemarin malam. Jawabannya seperti itu. Berarti nenek pergi dari rumah anak itu kemarin malam? Iya. Lah kenapa diusir? Nggak tahu. Cuman saya punya feeling, punya firasat, apa mungkin gara-gara orang tuanya sakit-sakitan, nggak kunjung sembuh, atau gimana, nggak mau ngurus atau gimana. Karena mohon maaf, teman-teman yang sedang makan, dan ini saya mohon maaf ya, saya mau ceritain. Ternyata kakek tersebut itu
kakinya kedua-duanya busuk, bau, keluar darah terus, netes terus kakinya. Kayaknya sakit diabetes, gula. Udah pernah ke dokter, sudah. Mahal nak biayanya. Saya nggak bisa mengobati bapak. Nek, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Sebentar saja, jangan kemana-mana. Saya mau pergi dulu, sebentar saja nenek di sini. Nanti saya cari lagi soalnya. Saya kesini lagi soalnya. Terus saya sama Bambak, saudara saya, ponakan saya itu, kembali lagi ke nasi liwet itu. Saya beli nasi liwet. Dah 2 bungkus, teh hangat 2. Terus di dalam bungkusan tersebut saya taruh uang. Semua uang yang ada di tas saya, tas yang selempang kayak gini. Zaman itu kan tahun 2018. 2018. Itu kan masih musim tas-tas seperti itu. Saya taruh uang di situ. Kurang lebih ada 30-an juta. Semua uang itu saya taruh di plastik itu, di kantong plastik itu. Terus saya pesan taksi, dan taksi itu saya kasih uang 10 juta supaya membawa nenek itu cari penginapan terdekat. Tolong dibantu, jangan ditinggal sampai siang ataupun sampai sore. Uang 10 juta itu tolong carikan rumah kontrakan. Nanti kalau sudah dapat rumah kontrakan, tolong telepon saya kasih nomor telepon saya. Akhirnya siang, jam 1 siang itu telepon saya si taksinya, sudah dapat kontrakan Pak, kirim alamatnya. Terus saya menyamperi, datengin alamat tersebut yang di rumah kontrakan itu. Saya menemui bapak yang punya kontrakan. Saya beli rumah itu. Saya bilang sama yang punya rumah, ini saya beli Pak, rumahnya Pak. Berapa harganya? Sekian. Saya DP dulu, nanti kekurangannya saya transfer. Tolong nanti pengurusan sertifikat langsung keserahkan ke neneknya. Dan saya nitip, tolong bantu neneknya untuk kesehariannya. Dan yang punya rumah itu per bulan saya kasih komisi, saya kasih, bukan upah ya, apa ya, tanda jasa. Per bulan saya kasih tanda jasa. Itu kan Solo ya, kurang lebih 2,5 juta per bulan. Sampai kakek itu sudah tidak ada. Neneknya sampai sekarang masih hidup, masih sehat. Kakeknya yang sudah gak ada. Saya kalau melihat orang-orang seperti itu, saya bukan kasihan kepada mereka, tetapi saya kasihan dengan diriku sendiri. Saya kasihan dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena sungguh beruntung beliau-beliau ini, karena dekat dengan Allah, walaupun tidak ngerti sholat, walaupun tidak ngerti namanya ibadah,
Justru di mata saya adalah orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak bakalan ditinggalkan Allah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah. Jadi saya merasa beruntung bisa kenal dengan mereka, bisa pernah mencium tangan beliau-beliau walaupun tangannya itu kotor, bau. Itu adalah surga. Terkadang saya berpikir, pemerintah, negara ini, dunia ini, kenapa harus memberikan kebahagiaan, memberikan kecukupan, memberikan harta yang lebih kepada orang-orang yang sehat, orang-orang yang gagah gitu. Kenapa? Seperti beliau-beliau seperti itu, kenapa tidak ditakdirkan untuk diberikan kebahagiaan? Karena menurut saya yang pantas bahagia adalah beliau-beliau yang seperti itu, bukan orang-orang yang seperti saya, seperti kita yang masih gagah, yang masih sehat, yang masih bisa tertawa seperti tadi kita bercanda tawa. Tadi kalian kan bahagia kan, bisa cengar-cengir, canda tawa sampai perut kalian mules. Sekarang apa perasaan kalian setelah mendengarkan pengalaman saya bertemu sama beliau-beliau itu? Apakah kalian menganggap saya baik? Enggak, salah itu. Justru itu keliru penilaian kalian kalau kalian menganggap saya baik. Itu keliru. Kenapa saya mengatakan keliru? Karena justru yang menurut saya baik itu adalah beliau yang seperti itu. Karena beliau sebagai orang tua yang melahirkan anak, keringatnya diperas untuk supaya bisa menyekolahkan anak, memberikan makan anak. Setelah anaknya dewasa, anaknya sudah punya keluarga kecilnya, bisa mencari uang, bisa piknik, healing, refreshing kemana-mana, bisa beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu, bisa tertawa lepas. Di saat orang tuanya lemah, kakinya busuk, sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, orang tuanya mungkin alasannya mungkin tidak mau membebani anak dan menantunya dan cucunya, membebani dari segi finansial mungkin bisa jadi, sehingga orang tuanya
orang tua tersebut, nenek tersebut memutuskan meninggalkan rumah supaya anaknya tidak malu dengan teman-temannya, tidak malu dengan tetangganya, saudara-saudaranya, karena punya orang apa-apa yang penyakitan, sakit-sakitan. Seperti itu perasaan orang tua kita. Kalau sudah semakin tua itu adalah perasaannya dipenuhi rasa takut, rasa khawatir terhadap atau kepada kita sebagai anak-anaknya. Apa kekhawatiran apa, ketakutan apa yang dimiliki perasaan orang tua kita yang semakin tua? Yang mereka takuti adalah kalau anak-anaknya, rumah tangganya berantem gara-gara orang tuanya sakit-sakitan gak kunjung sembuh, takut menyusahkan anak-anaknya. Itu perasaan orang tua itu seperti itu, teman-teman. Jadi sayangilah orang tua kalian selagi ada. Kalian beruntung dari kecil dijaga orang tua, diasuh orang tua. Kalian sama saya itu lebih beruntung kalian. Saya itu ditinggalkan kedua orang tua sejak umur 6 tahun. Walaupun sekarang sudah pulang bersama saya. Dan pulang ke rumah itu ibu saya saja ini baru 2,5 tahun, 3 tahun lah, 3 tahun. Itu belum lama. Bapak saya atau ayah saya sempat pulang bersama istrinya, istri mudanya dan anak-anaknya. Biaya pulang pergi pun saya yang ngasih ongkos. Naik pesawat yang bagus. Ayah saya sebelum pulang ke Kalimantan, kan tinggalnya di Kalimantan, di Banjar. Waktu di bandara Surabaya sebelum masuk pesawat, beliau bilang, "Mas, Bapak punya hutang di sana berapa sekian, di tas ada uang, udah ini bawa pulang semua, nanti kalau kurang telepon, nanti saya transfer, yang penting jangan punya hutang." Nggak lama setelah hutangnya lunas dan sebagainya, bla 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 bla, istrinya meninggalkan dia. Telepon saya, dia pengen ikut saya. Saya jawab nggak bisa. Kalau Bapak tidak bisa membiayai anak-anakmu di sana, bilang saja, saya yang akan membiayai anak-anakmu sampai sarjana. Jika Bapak tidak bisa membiayai anak-anakmu sendiri, saya yang akan menanggung membiayai. Tetapi mohon maaf, kalau pengen hidup tinggal bersama saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya sudah berapa puluh tahun jenengan tinggalkan, terlantarkan. Saya sunat, berangkat sendiri tanpa orang tua. Saya sakit, saya kecelakaan. Nggak ada orang tua saya di samping saya. Sekarang, di saat Bapak kesulitan, ingin ikut saya, nggak bisa. Ini pelajaran hidup untuk saya dan pelajaran hidup untuk jenengan. Tetapi saya punya tanggung jawab. Jika orang tua saya kesulitan, saya akan membantu. Saya akan berkewajiban untuk
meringankan beban orang tua saya. Saya bilang seperti itu. Apakah saya durhaka? Tidak. Karena kebutuhan ayah saya juga saya membantu. Kekurangan orang tua saya juga membantu. Itu untuk ayah ya, untuk bapak. Kalau untuk ibu, memang tinggal di sini. Sudah saya bangunkan rumah, saya belikan tanah kosong, saya kasih kesibukan, semuanya saya yang menanggung. Masih bisa masakin saya, masih bisa melihat saya, masih bisa satu rumah dengan saya saat ini ya. Karena ibu tidak bisa kalau saya menolak, karena ibu yang melahirkan saya. Walaupun saudara-saudara saya, kakak saya cewek-cewek 2, adik saya cewek. Kakak saya yang pertama tinggal di Jakarta Selatan. Kakak saya yang kedua di Semarang, di tengah kota. Deket sih, dari sini ke sana deket dari Semarang. Paling ya setengah jam 40 menit lah. Ya paling ke sini seminggu sekali, 2 minggu sekali ke sini. Itu. Tapi nggak bisa nungguin ibu, nggak bisa. Adik saya di Cirebon. Dan saya tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Dengan kejadian atau ujian yang saya alami, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ramadan tahun ini, Lebaran tahun ini, insya Allah 24 jam saya bersama ibu saya. Yang berpuluh-puluh tahun, sejak usia 6 tahun sampai setelah saya punya anak sudah 2, saya belum pernah merasakan kepala saya dielus-elus ibu, dicium ibu, dipeluk ibu. Ibu saya setiap hari nangis, melihat saya murung tiap hari di kamar terus. Ya ini ujian, tetapi ada hikmahnya besar. Itu. Dan saat ini Allah memberikan tugas kepada saya, mungkin saya harus membahagiakan ibu saya, bapak saya yang di Kalimantan. Itu. Mungkin untuk saat ini saya belum bisa membangun atau memberikan tempat rumah yang layak, yang bagus untuk ayah saya, karena saat ini saya baru bisa memberikan untuk ibu saya. Untuk bapak saya belum. Ya, semoga saja. Itu bagian daripada karakter sifat saya yang asli. Di balik cengengesan saya, di balik pura-pura saya ceria, di balik kegendengan saya, kebodohan saya, yang kalian anggap tidak punya wibawa, wibawanya hilang. Tadi kan ada yang bilang, kembalikan wibawamu yang seperti dulu, Gus. Hidup ini adalah permainan, guys, teman-teman. Hidup ini permainan. Kita harus pandai-pandai memerankan permainan ini, pandai-pandai jadi aktornya. Itu. Jadi laki-laki itu ya tadi itu harus kuat. Harus kuat walaupun pura-pura kuat. Sebenarnya ini kalau saya ya, menurut saya, bagi saya nih, menurut saya tidak membenarkan kalau perempuan itu sebetulnya lebih lemah daripada laki-laki. Menurut saya faktanya itu bukan seperti itu. Faktanya adalah sebenarnya laki-laki itu lebih lemah daripada perempuan. Soal perasaan ya. Itu. Tetapi kenapa laki-laki tidak kelihatan lemah perasaannya? Karena mereka menggunakan logika. Laki-laki itu menggunakan logika, dan laki-laki itu akan menutupi kesulitannya di hadapan wanitanya, kekurangannya,
kelemahannya, kesedihannya, permasalahan-permasalahan di luar itu tidak mungkin akan dibuka-buka di rumah. Pasti berusaha menutupinya supaya terlihat kuat, wibawa di depan anak istri. Aslinya menurut saya kebanyakan laki-laki di dunia ini lebih rentan perasaannya. Itu menurut saya. Apalagi kalian kalau para wanita pengen tahu rentannya hatinya laki-laki, coba kalian bentak suami kalian. Pasti suami kalian ada dua versi yang akan dilakukan oleh laki-laki. Yang pertama, marah. Kenapa marah? Karena merasa harga dirinya jatuh. Sudah dibentak seorang wanitanya, istrinya. Dia akan mempertahankan harga dirinya dengan cara marah. Padahal setelah marah, dia akan takut dengan dirinya sendiri dan menyesali perbuatannya sendiri. Tapi tidak mungkin penyesalan itu ditunjuk-tunjukkan kepada anak istrinya. Dia akan sembunyi di dalam dirinya sendiri. Itu sifatnya laki-laki, tak kasih tahu. Mungkin jarang sekali laki-laki yang menceritakan seperti ini. Ini baru saya ceritakan nih. Aslinya ya, sifatnya laki-laki itu. Kebanyakan laki-laki, ya 80%, 90%. Laki-laki di dunia itu seperti itu. Itu versi pertama adalah marah. Tetapi kemarahannya itu demi menjaga martabat harga dirinya sebagai laki-laki. Sebagai kepala rumah tangga. Padahal laki-laki bisa saja dia itu lemah lembut. Kalau ditunjukkan sifat aslinya ya, lemah lembut di hadapan istrinya. Tetapi pasti ujung-ujungnya istrinya akan dibuat omongan yang tidak benar-benar di luar rumah. Dibuat omongan oleh orang-orang. Lebih menyakitkan. Ya kan? Lebih menyakitkan. Kalau laki-laki itu kok dibentak diam, cuma nangis, sampai menjadi omongan tetangga-tetangga, oh si istrinya kok kayak gini, perempuan kok kayak gini, itu lebih menyakitkan. Siapa yang sakit? Yang sakit dua-duanya. Suaminya akan sakit hati karena orang-orang membicarakan menjelek-jelekan istrinya. Itu laki-laki itu jiwanya pengen melindungi, tetapi terkadang banyak yang bingung cara melindunginya bagaimana, karena takut serba salah. Karena perempuan kalau sudah seperti itu, isinya di mata perempuan itulah suaminya akan serba salah. Itu sifat. Itu yang sulit diobati. Terus yang kedua, kalau tidak marah, dia cuma diam, tidak membantah apapun, tidak membalas omongannya si istri. Diam, dan dia tidak akan menangis di hadapan istrinya. Nggak akan menangis. Tetapi kalau laki-laki sudah menangis di hadapan perempuan, mungkin laki-laki itu bisa menjadi kemungkinan dia menyesali kesalahannya atau menyesali punya istri seperti itu. Menyesali pernikahannya. Kalau laki-laki sudah menangis di hadapan istri, dia isinya cuma penyesalan, menyesali kesalahannya sendiri atau menyesali dia punya istri seperti itu. Itu. Nah, rata-rata laki-laki itu kalau menangis, ya dia pergi dari rumah dulu, diem, cari tempat yang cocok, entah ke tempatnya temennya, entah ke tempat mana yang menurut dia itu nyaman, cocok, dia pasti nangisnya di situ. Itu. Tetapi itu pun belum selesai. Terkadang kalau ketenangannya si suami itu cepat, ya mungkin berapa jam sudah tenang. Tapi kalau si suami ini, si laki-laki ini kok ternyata mencari ketenangannya agak lama, kadang bisa nginep-nginep sampai sehari 2 hari. Nah,
baru pulang. Nanti pulang-pulang masih diomel-omelin, kemana nggak pulang? Ke tempat siapa? Ke rumahnya siapa? Kamu berbuat apa semalam? Wah, dengan siapa? Jadinya lagu kangen band. Serba salah lagi. Pengen cari tempat yang tenang, pulang-pulang masih diomelin karena dicurigai. Terkadang itu perempuan itu banyak keliru, banyak salah, tetapi selalu merasa benar. Memang tidak semua perempuan, tetapi sifat dasarnya perempuan, sifat asli, dasar ya, dasar itu adalah sifat dasar, itu sifat naluri yang sebenarnya perempuan manapun, itu manapun adalah selalu merasa benar. Ciri-ciri orang yang merasa benar adalah kalau ditegur, cari alasan ataupun mengelak ataupun mengalihkan pembicaraan ataupun membantah, itu yang kasar. Perempuan yang sudah keras kepala adalah pasti membantah. Tapi kalau perempuan yang suka cengengesan, itu pasti mengalihkan pembicaraan ataupun mencari alasan yang lain. Mode apa ini? Ini mode alkalin, agak lemot sedikit ya. Jadi seperti itu. Ini tadi ceritanya mode ini bang, mode Kang Mas, mode apa ya, mode cek khodam, dan ternyata khodamnya itu bikin kita terharu. Khodamnya gentayangan terus. Makanya saya ceritakan ini. Makanya kenapa Nabi itu adanya laki-laki tidak perempuan. Ya kalau nabinya perempuan, wah begini petentang begini. Gitu. Orang perempuan gak jadi nabi saja sudah kayak gitu, apalagi jadi nabi perempuannya. Wah, kacau dunia persilatan. Itu. Wali perempuan ya mungkin ya tidak sebanyak wali yang laki-laki. 1 dibanding 1000 kan begitu. Ya karena memang sudah ketentuan dari sononya itu seperti itu ya. Ya kita nikmatin saja hidup ini. Yang lalu biarlah berlalu. Masa kini kita harus memikirkan untuk suatu masa depan nanti. Maafkan dirimu sendiri, bebaskan dirimu sendiri, bahagiakan dirimu sendiri. Tuh.